Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah peserta didik sekalian, bagaimana keadaan semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang mawaris dengan kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, dan yang kedua, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, setelah menyimak video ini, Anda sekalian peserta didik dapat memisahkan antara ahli waris yang mendapat bagian dan yang terhalang sesuai ketentuan ilmu waris. Dan yang kedua, setelah selesai menyimak video ini, Anda sekalian peserta didik dapat memperinci antara ahli waris asobah dan zawil furud dengan baik. Itulah diantaranya tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam keluarga kita atau tetangga atau di masyarakat ada yang meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal dunia, jikalau meninggalkan harta warisan, maka harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk mengetahui ahli waris yang berhak menerima itu, kita harus mempelajari ilmu waris. Inilah pentingnya kita belajar tentang warisan ini. Kita akan mulai pembelajaran materi mawaris ini. Untuk menguasai ilmu mawaris, harus menguasai 5 komponen berikut ini. Yang pertama, mengetahui 25 ahli waris. Yang kedua, ahli waris yang menjadi asobah juga harus diketahui. Yang ketiga, ahli waris yang terhalang. Yang keempat, ahli waris yang dapat bagian atau zawil furud. Dan yang kelima, cara berhitungnya. Itulah 5 komponen yang harus kita kuasai sebelum perhitungan mawaris dimulai. Yang pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam pembahasan mengenai 25 ahli waris dan ahli waris yang menjadi asobah. Kita mulai mempelajari 25 ahli waris. Jikalau ada suami istri meninggal dunia, maka ahli waris dari pihak laki-laki dari keturunannya yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terkemudian dari saudara-saudaranya masuk nomor 3, yaitu saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan yang kelima saudara laki-laki seibu. Terkemudian ditambah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, atau juga disebut keponakan laki-laki seayah. Kita lanjutkan dari pihak orang tua masuk nomor 8, yaitu ayah. Yang nomor 8, yang ke-9 adalah kakek dari ayah. Lalu yang ke-10 saudaranya ayah, paman sekandung dengan ayah. Yang ke-11 adalah paman seayah dengan ayah. Yang ke-12 sepupu atau anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah. Lalu yang ke-13 adalah sepupu laki-laki seayah. Yang ke-14 adalah suami, dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan yang meninggal.
Untuk mempermudah hafalan kita gunakan rumus yaitu 2562. 2 dari keturunan, 5 daripada saudara-saudaranya, 6 dari pihak orang tua dan saudara-saudaranya, dan 2 dari hubungan pernikahan lalu kemerdekaan. Itulah diantaranya 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Lalu dari pihak perempuan, yang pertama ada anak perempuan, yang kedua ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu yang ketiga dari saudara-saudara yang meninggal, ada saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah, dan yang kelima saudara perempuan seibu. Dari pihak orang tuanya ada yang keenam ibu, yang ketujuh nenek dari ibu, dan yang kedelapan adalah nenek dari ayah. Lalu dari hubungan pernikahan ada istri yang kesembilan, dan kesepuluh dari pihak perempuan ahli waris itu ada perempuan yang memerdekakan si mayat. Itulah 10 ahli waris dari pihak perempuan. Jikalau kita rumuskan agar mudah untuk dihafal, maka rumusnya adalah 2, 3, 3, 2. 2 dari keturunannya, 3 dari saudara-saudaranya, 3 lagi dari orang tuanya, dan 2 lagi dari hubungan pernikahan dan kemerdekaan. Maka 10 ahli waris dari pihak perempuan ditambah 15 ahli waris dari pihak laki-laki, jumlahnya 25 ahli waris. Dapat dipahami sampai sini? Semoga dapat tergambarkan dalam keluarga masing-masing. Baik, kita lanjutkan pada asobah. Untuk asobah ini ada 3 macam asobah, yaitu asobah bin nafsi, asobah bi goyrihi, dan asobah ma'a goyrihi. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa. Untuk asobah bin nafsi, yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki. Jikalau tidak ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki menjadi asobah. Yang ketiga ayah. Yang keempat kakek, yang mana kakek dan ayah ini menjadi asobah jika tidak ada anak dan cucu. Jika ada anak dan cucu, malah dia mendapat 1/6. Kakek juga sama jika tidak ada ayah. Lalu yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh keponakan laki-laki sekandung, yang kedelapan keponakan laki-laki seayah, yang kesembilan paman sekandung dengan ayah, yang kesepuluh paman seayah dengan ayah, yang ke-11 sepupu laki-laki sekandung, yang ke-12 sepupu laki-laki seayah, dan yang ke-13 laki-laki atau perempuan yang memerdekakan si mayat. Itulah ahli waris yang menjadi asobah. Sehingga dengan mengetahui ahli waris asobah ini, kita dapat membedakan mana asobah, mana yang mendapatkan bagian tertentu. Lalu kita lanjutkan pada asobah yang kedua, yaitu asobah bi goyrihi. Itu sepasang-sepasang, yang mana bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Pertama, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Dan yang keempat saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Itulah 4 keadaan asobah bi goyrihi. Ini dapat tergambarkan, dapat dipahami. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, asobah ma'a goyrihi. Asobah ma'a goyrihi ini hanya 1 orang saja, yaitu saudara perempuan. Namun, saudara perempuan ini boleh yang sekandung atau yang seayah, tidak yang seibu. Maka asobah ma'a goyrihi adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Dengan syarat, apa syaratnya? Yaitu jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi jikalau ada anak perempuan dan di sana ada saudara perempuan kandung
atau saudara perempuan seayah yang tidak terhalang oleh ahli waris lain, maka saudara perempuan ini menjadi asobah, mendapat sisa. Sedangkan yang lain mendapatkan bagian masing-masing. Yang akan kita bahas pada zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing. Itulah diantaranya penjelasan tentang 25 ahli waris dan asobah, yang mana dengan mengetahui 25 ahli waris, kita dapat memisahkan mana yang mendapatkan harta warisan dan mana yang tidak mendapatkan harta warisan. Dengan memahami asobah, maka kita dapat menghitung dengan dua cara, yaitu ada asobah dan tidak ada asobah. Jika ahli waris tidak ada asobah, maka perhitungannya dengan mencari KPK terlebih dahulu, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut masing-masing bagian ahli waris, yang nantinya bisa terjadi rad atau aul. Maka pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu serta perhitungannya. Perhitungannya bagaimana cara menghitung asobah dan bagaimana tata cara berhitung jika tidak ada asobah dalam ahli waris tersebut. Maka kemungkinan terjadi rad dan aul. Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.